Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok embriologi tumbuhan yang beranggotakan yang pertama Ika Prativi Zaida dengan NIM A420200102. Yang kedua Jiraja Saryawardani dengan NIM A420200106. Yang ketiga Dini Salama Isnaningsih dengan NIM A420200110. Dan yang keempat ada Latifah Restu Hapsari dengan NIM A420200111. Dan yang terakhir ada Hana Nur Cahyani dengan NIM A420200120. Kami akan mempresentasikan mengenai embriogenesis pada spermatopita. Berikut presentasi dari kelompok kami. Embriogenesis adalah proses perkembangan dari zigot atau sel atau jaringan dari tumbuhan untuk menjadi individu baru atau menjadi tumbuhan yang lengkap. Embriogenesis meliputi pembelahan sel dan pengaturan di tingkat sel. Sel pada embriogenesis disebut sel embrionik. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi mengenai embriogenesis pada tumbuhan dikotil dan monokotil atau angiospermae. Pada awalnya, proses perkembangan embrio atau embriogenesis pada dikotil dan monokotil itu sama, yaitu berawal dengan membentuk tetrat sampai terbentuk kotiledon. Perbedaannya hanya terletak pada tahap pembentukan kotiledonnya. Pada embriogenesis dikotil, kotiledon akan membelah menjadi dua atau secara jelas. Akan tetapi pada monokotil, kotiledonnya hanya satu saja atau tidak berbelah. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada sel basal, disebut juga sebagai suspensor, di mana pada monokotil sel basal tidak mengalami pembelahan, sementara itu pada dikotil mengalami pembelahan. Kemudian tahapan embriogenesis pada tumbuhan angiospermae. Tahap 2 sel. Setelah pembuahan, zigot dan endosperma ada di dalam ovula. Kemudian zigot mengalami pembelahan sel transversal asimetris yang memunculkan dua sel apikal yang berada di bagian atas dan mengandung sebagian besar sitoplasma, memunculkan hipokotil, meristem apikal akar, dan kotiledon. Sedangkan sel basal yang berada di bagian bawah terdiri dari vakuola besar, memunculkan hipofisis dan suspensor. Selanjutnya tahap 8 sel. Setelah 2 putaran pembelahan memanjang dan 1 putaran pembelahan melintang, maka akan dihasilkan embrio 8 sel. Ada 4 domain berbeda selama tahap 8 sel. Kemudian tahap 16 sel. Pada tahapan ini, pembelahan sel tambahan terjadi. Keempat domain masih ada, tetapi lebih ditentukan dengan kehadiran lebih banyak sel. Protoderm yang merupakan jaringan meristematik yang akan memunculkan epidermis. Yang terakhir yaitu tahap globular. Pada tahap ini, embrio berbentuk bola atau bundar atau glob. Komponen penting dari fase globular ini adalah sisa jaringan meristematik primer. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang tahapan embriogenesis pada tumbuhan angiospermae. Tahap jantung. Tahap jantung adalah periode transisi di mana kotiledon akhirnya mulai terbentuk dan memanjang. Pada tumbuhan dikotil, pada tahap ini embrio akan memiliki 2 kotiledon sehingga memberikan penampilan berbentuk seperti hati. Meristem apikal pucuk berada di antara kotiledon. Kemudian tahap torpedo. Tahap ini ditentukan oleh pertumbuhan berkelanjutan kotiledon dan perpanjangan umbu. Selain itu, kematian sel terprogram harus terjadi selama tahap ini. Kompleks suspensor dipersingkat karena pada tahap ini dalam perkembangan sebagian besar nutrisi dari endosperma telah digunakan. Dan harus ada ruang untuk embrio dewasa. Setelah kompleks suspensor hilang, kemudian embrio dapat berkembang sepenuhnya. Tahap pematangan. Pematangan ini termasuk dalam tahap perkembangan postem embrion, melibatkan pematangan sel, pertumbuhan sel dan penyimpanan makromolekul yang dibutuhkan sebagai suplai makanan dan energi selama perkecambahan dan pertumbuhan semai. Kemudian masa dormansi. Pada tahap ini, benih atau biji tidak dapat berkembang pada lingkungan yang optimal sampai persyaratan tertentu terpenuhi. Memecah dormansi atau menentukan syarat spesifik benih adalah cukup sulit. Misalnya, apabila mantel biji bisa
bisa sangat tebal. Selanjutnya adalah embriogenesis pada tumbuhan Gymnospermae. Pada embriogenesis Gymnospermae, setelah fertilisasi, zigot segera berkecambah untuk melakukan pembelahan zigot untuk membentuk proembrio. Sebelum mulai pembelahan, inti zigot yang berada di tengah akan membelah 2 kali, membentuk 4 inti. Keempat inti ini bermigrasi ke ujung kalaza dari archegonium. Kemudian membelah 1 kali membentuk 8 inti. Ke-8 inti ini membentuk dinding sehingga terbentuk 8 sel tersusun dalam 2 deret. Dengan tiap deretnya terdiri dari 4 sel. Sel pada deret yang paling bawah membelah lagi membentuk 3 deret yang masing-masing 4 sel. Deret sel keempat paling atas dibentuk dengan 4 inti bebas yang terpisah dengan di dinding tidak sempurna. 16 sel yang simetris disebut proembrio. Dari materi yang telah dipresentasikan dapat diambil kesimpulan, embriogenesis merupakan proses perkembangan dari zigot atau sel atau jaringan dari tumbuhan untuk menjadi individu baru atau menjadi tumbuhan yang lengkap. Perkembangan embrio pada dikotil dan monokotil sama, yaitu berawal dengan membentuk tetrat sampai terbentuk kotiledon. Perbedaannya hanya terletak pada tahap pembentukan kotiledonnya. Pada embriogenesis dikotil, kotiledon akan membelah menjadi 2. Akan tetapi pada monokotil, kotiledon hanya 1 saja atau tidak terbelah. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada sel basal, disebut juga sebagai suspensor, di mana pada monokotil sel basal tidak mengalami pembelahan, sementara itu pada dikotil mengalami pembelahan. Pada Gymnospermae, zigot mengalami 2 kali pembelahan yang nantinya akan menghasilkan 16 sel yang simetris yang disebut proembrio. Bagian di atas sel embrional disebut sel suspensor. Sel suspensor akan memanjang dan mendorong sel embrional keluar dari archegonium dan masuk ke dalam protalus betina. Sel suspensor membelah dan memanjang sehingga terpisah satu dengan yang lainnya. Pada setiap suspensor, sel embrio membelah cepat menjadi 8 embriogenesis potensial, yang dimana salah satu embrio potensial akan berkembang menjadi biji, yang lainnya akan mati. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Untuk pertanyaan terkait materi ini silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.